Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Tauhid. Masih dalam bab yang sama, bab maja'a fi sabr atau sabr ala aqdarillah. Bab tentang bersabar atas takdir-takdir Allah atau musibah-musibah yang menimpa ya. Kemudian al-muallif Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala membawakan hadis berikutnya dari Anas bin Malik di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Allah menahan hukumannya dengan dosa-dosanya dan Allah akan membalas dengan penuh dosa-dosanya pada hari kiamat kelak. Hadis ini memberi faedah kepada kita tentang bahwasanya musibah yang menimpa salah satu bentuk hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba yang itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ya, sehingga semakin banyak musibah yang menimpanya, semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan. Karena yang menyebabkan manusia bermasalah di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat adalah dosa-dosa. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang dosa ya, warnanya hitam aja kan, enggak ada yang lain. Panitia, ada warna yang lain? Dosa ya. Tahu bahwasanya dosa-dosa ya sebabnya banyak ya. Sebab-sebabnya bisa karena dosa mata. Kemudian dosa lisan. Kemudian dosa badan ya. Kemudian dosa hati ya. Dan setiap hari kita tidak terlepas dari salah satu dari dosa-dosa ini. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berdosa ya setiap malam dan setiap siang ya. Siapa yang selamat sekarang di zaman sekarang dosa mata? Enggak ada yang selamat ya. Yang buka YouTube berarti dia berdosa. Enggak mungkin dia nonton YouTube syar'i. Kanan kirinya ya, apalagi yang lagi trending, dia pasti lihat wanita terbuka auratnya, pasti ya. Yang nonton berita pasti juga nonton lihat wanita yang terbuka auratnya, apalagi yang nonton bioskop ya. Ya. Dosa mata sudah tiap hari kita lakukan. Dosa lisan ya, baik apa yang kita omongkan terhadap istri kita, kadang kita berdosa. Terkadang kita ngomong sama anak-anak kita bikin dosa. Kita ngomong di grup terkadang bikin dosa ya. Baik omongan maupun komentar semuanya mendatangkan apa? Dosa. Belum badan, apa yang kita pukul, apa yang kita langkahkan kayak kita. Belum hati kita siapa yang bersih, siapa yang hatinya selamat dari dengki, dari hasad, dari suudzon kepada orang lain ya. Dari ya sombong, keangkuhan. Ya, dan banyak penyakit-penyakit hati yang menimpa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Allah Maha mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita, apa yang kita sembunyikan, baik hasad, dengki, riya, ujub, semuanya Allah tahu. Jadi kita sadar bahwasanya tiap hari kita melakukan apa? Dosa ya. Lagi di zaman now sekarang ini. Sumber-sumber dosa sangat banyak dan kita mendatangi sumber-sumber dosa tersebut. Maka dosa-dosa tersebut kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar dari 10 sebab. Dosa-dosa seorang hamba bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa kita klasifikasikan penggugur dosa ya. Bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah
dari sang hamba. Yang kedua dari selain dirinya. Yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa bisa gugur dari seorang hamba, dari hamba sendiri, bisa dia lakukan misalnya dengan bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, dia bisa istighfar. Istighfar dia bisa disebut dengan al-hasanatul mahiyah. Itu amal-amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa. Adapun dari lain selain dirinya, bisa juga dari beberapa sebab. Contohnya doa kaum mukminin untuknya. Kemudian bisa juga ya doa malaikat kepadanya. Bisa juga ya pahala atau amal soleh yang dikerjakan orang lain untuknya. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita bagi juga ya menjadi beberapa ya klasifikasi seperti ya di dunia. Contohnya adalah musibah-musibah. Di alam barzakh seperti dhammatul qabr. Himpitan di alam barzakh. Dan bisa juga azab kubur. Kemudian di akhirat seperti ahwal yaumal qiyamah. Dahsyatnya hari kiamat, kata para ulama, ini mengurangi dosa-dosa. Dan bisa jadi di atas sirat, ya, siksaan di atas sirat. Ya, kemudian di antaranya ya, yang paling spesial adalah ampunan Allah. Tanpa sebab apapun kecuali rahmat Allah. Ini di antara juga adalah syafaat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inilah kira-kira hal-hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Kita perinci satu demi satu ya. Seorang hamba dosa-dosanya bisa diampuni. Dosa-dosa ini masalah ya. Karena dosa-dosa kata para ulama labud an yu'athir, pasti memberi pengaruh kepada hati, kepada diri seseorang. Paling tidak akan menimbulkan iswidadul qalb, hati menjadi hitam. Ya. Bukankah setiap orang melakukan dosa, maka kata Nabi nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka dibuat titik hitam di hatinya. Dan kalau seorang selalu melakukan dosa, maka hatinya ya diisi dengan titik hitam, maka dia semakin susah untuk khusyuk. Dia semakin malas untuk beramal soleh, timbul kemalasan luar biasa. Ya, kemudian timbul dia pelit, kemudian macam-macam timbul. Ya, karena keburukan akan mendatangkan keburukan yang lainnya.
Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Jika hati seorang hamba ya semakin menghitam, maka dia semakin susah untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Susah untuk khusyuk dalam salatnya, matanya sulit untuk mengalirkan air mata. Itu semua gara-gara dosa yang bertumpuk-tumpuk karena apa yang dia lihat, karena apa yang dia dengar, karena apa yang dia komentari, banyak. Yang kedua, paling tidak dosa itu membuang-buang waktu. Habis umur dengan kesia-siaan. Bayangkan seorang masuk di bioskop. Dia nonton, buang-buang waktu ya. Pergi ke bioskop, macet di Jakarta 2 jam. Kemudian nonton bioskop, ngantri taruhlah 2 jam. Keluar lagi 1 jam. Total berapa jam? 5 jam ya. Dia buang umurnya 5 jam sekali nonton bioskop. Kalau tiap hari nonton bioskop berapa? Buang-buang umur. Seorang minum khamr, dia minum khamr. Telernya berapa jam? Kemudian tidurnya berapa jam? Bangun masih kepala pusing, masih teler. Berapa waktu yang sudah dia habiskan untuk maksiat? Waktu dia buang-buang begitu saja. Dan ini adalah penderitaan nanti pada hari kiamat kelak. Maka dosa ini pasti memberi pengaruh. Maka seorang berusaha untuk menggugurkan dosa-dosanya. Di antaranya dengan beberapa sebab yang mungkin bisa menggugurkan dosa-dosa. Yang pertama, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat. Ya, kita tahu bahwasanya kalau seorang bertobat, maka Allah terima taubatnya, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, ya, wahai hamba-hambaku yang tenggelam berlebih-lebihan dalam bermaksiat, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang sangat memberi harapan kepada para pelaku maksiat. Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubatan ibadih. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Dan di antara nama Allah adalah At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Kalau seorang enggan bertaubat, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku taubat. Karena ada seorang dia tidak bisa bertobat. Dia mau bertobat masih masih ditawan oleh maksiat hawa nafsu yang dia lakukan sehingga dia tidak bisa bertobat, ya. Sehingga dia tidak bisa bertobat dengan berbagai macam alasan yang dia ungkapkan sehingga dia belum mau bertobat. Maka diminta kepada Allah agar menganugerahkan taubat kepadanya. Di antara doanya, wa tub alayya, ya Allah, terimalah taubatku, atau ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa bertobat. Kalau orang bertobat dia ampuni dosa-dosanya. Istighfar, orang beristighfar juga dia ampuni dosa-dosanya. Ya, apa bedanya istighfar dengan taubat? Sudah pernah kita bahas, istighfar tidak melazimkan taubat. Bisa jadi orang masih terus bermaksiat dan dia istighfar, tapi dia bermaksiat lagi dan dia istighfar. Kalau taubat dia tinggalkan maksiat apa? Tersebut. Dia tinggalkan maksiat tersebut. Dan kita yakin kalau seorang sudah bertobat, maka Allah pasti menerima taubatnya. Jadi masalah apakah seorang memenuhi persyaratan taubat? Yang kata para ulama persyaratan taubat di antaranya apa? Meninggalkan maksiat tersebut, kemudian menyesali, nadam, bertekad tidak mengulangi. Saat kita meninggalkan, ya mungkin kita bertobat, tapi kita menyesali. Penyesalan kita benar-benar penyesalan, ataukah menyesal tidak sungguh-sungguh menyesal, ataukah dalam benak kita mau ulangi lagi, ya repot. Allah Maha tahu. Tapi kalau seandainya seorang memenuhi persyaratan ini, insyaallah diterima taubatnya. Ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, tidak boleh seorang meyakini dia pasti diterima taubatnya, karena suatu yang gaib. Dia enggak tahu. Dia hanya bisa husnudzon kepada Allah. Allah akan menerima taubatnya. Tetapi dia memastikan saya pasti diterima taubatnya, enggak ada yang tahu. Kenapa? Karena dia tidak bisa pastikan dia memenuhi persyaratan taubat. Enggak ada yang tahu. Ini perkara yang gaib. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dia bertobat, dia beristighfar. Kalau dia bisa melakukan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya disebut al-hasanat al-mahiyah. Ya. Amalan kebajikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini juga penting. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wal jumu'ah ila al-jum'ah. Ya.
mukaffaratun lima bainahunna ijtsunibal kaba'ir. Salat 5 waktu antara salat satu dengan yang lainnya, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Maka orang melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan kebajikan tersebut bisa saja menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Ini sangat penting. Dan banyak hadis-hadis menunjukkan amal-amal soleh bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Makanya Allah mengatakan, Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Kata Allah, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dirikanlah salat ya di pagi hari, petang hari dan di malam hari, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Al-umrah ilal umrah kafaratu lima bainahum. Antara umrah yang satu dan umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ya, Ramadan satu dan Ramadan yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, ya. Ya, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh berharap akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Nah, kaidah di sini semakin banyak kebajikan yang kita lakukan, maka dia akan melebur dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kau melakukan maksiat, segera lakukan kebajikan-kebajikan. Niscaya kebajikan tersebut akan menghapuskan dosa yang kau lakukan. Ya, kita punya kaidah kata sebagian ulama, dosa-dosa itu ibarat najis dan amal soleh ibarat air yang menghilangkan najis tersebut. Kalau air begitu banyak, maka najis-najis yang kecil langsung hilang, Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Kalau air sudah mencapai 2 kullah, sudah sangat banyak, maka ada najis-najis kecil tidak berpengaruh. Maka seorang dalam kehidupan dunia berusaha melakukan kebajikan yang banyak, berbakti kepada orang tua, salat malam, baca Quran, sedekah. Sehingga kalau dia melakukan maksiat kecil, Allah tidak anggap. Kenapa? Karena dia punya lautan apa? Kebajikan. Ya. Mumpung kita masih hidup, masih bisa kita beramal saleh. Ya. Masih bisa kita berzikir, masih bisa baca Al-Quran, masih bisa kita salat malam, masih bisa berbakti kepada orang tua. Ya, mumpung kita masih punya umur. Maka ini namanya al-hasanat al-mahiyah. Ini juga bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Taib. Bisa juga dosa-dosa gugur dari sebab selain dirinya. Dari sebab selain dirinya. Ya. Di antaranya doa kaum mukminin untuknya. Seperti salat janazah. Seperti apa salat? Janazah. Orang kemudian salat, kemudian mendoakan dia. Bahkan Nabi SAW berkata, ma min muslimin yamut, tidaklah seorang muslim meninggal dunia, ya. Kemudian salat kepada dia 40 lelaki la yusyrikuna billahi syai'an illa sya'afahumullahu fihi. Kemudian ada 40 orang bersemuanya ahli tauhid menyolatkan dia salat janazah, kecuali Allah akan menerima syafaat mereka untuk lelaki ini. Makanya kalau ada saudara kita yang meninggal, kita berusaha disolatkan di tempat orang-orang yang bertauhid, yang bersih tauhid mereka, jauh dari kesyirikan. Karena kalau ada 40 orang yang ahli tauhid, yang tidak berbuat syirik sama sekali, hati mereka benar-benar murni, ya, maka syafaat mereka akan diterima untuk mayat tersebut. Ya. Jadi demikian juga kita dianjurkan untuk berziarah kubur. Tatkala kita ziarah kubur, kita mendoakan mereka. Ya, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian wahai para penghuni kubur keselamatan. Doa-doa itu bermanfaat. Kemudian juga sering kita berdoa, Allah maghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan yang hidup maupun sudah meninggal dunia. Jadi doa bermanfaat. Dosa-dosa bisa digugurkan gara-gara apa? Doa orang lain, ya. Apalagi doa anaknya, ya. Kata Nabi SAW, ya, idza matal insan inqata amal illa min thalath. Kalau seorang manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali dari 3. Pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu. Maka berusahalah antum memiliki anak-anak yang saleh, karena yang setia mendoakan antum adalah anak-anak yang saleh. Teman-teman jangan harap doain ente. Dia doakan sekali-sekali, tidak selalu. Ente lagi sakit, dia doakan. Ente lagi celaka, dia doakan. Kalau ente enggak celaka, mungkin enggak didoain. Ente enggak sakit, mungkin. Ente meninggal dunia, rahimahullah. Selesai. Semoga Allah merahmati dia, dia salat selesai. Tapi yang setia doain tiap salat 5 waktu siapa? Anak-anak.
Istri setia doakan kita kalau dia enggak kawin lagi. Kalau dia kawin lagi, wallahu alam bisawab. Ternyata suami barunya lebih soleh daripada antum, ya. Lebih banyak duitnya, lebih sayang. Kata dia, kurang ajar dulu suami sayang dulu. Tapi yang setia mendoakan kita siapa? Anak-anak. Jadi ente harus berjuang, mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, sisihkan waktu untuk mendidik anak-anak. Karena dia sangat bermanfaat untuk menghapuskan dosa-dosa antum kalau antum sudah meninggal dunia. Bukankah dalam hadis, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah, ada seorang diangkat derajatnya di surga. Dia mengatakan, anna li hadza, kok bisa? Dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak, karena anakmu senantiasa memohonkan ampunan bagimu. Doa malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannata allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat pemikul arsy, ya, dan yang bertasbih di sekitar arsy, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, dan mereka memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Subhanallah. Malaikat mohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Sungguh menakjubkan seorang manusia didoakan oleh para malaikat. Di antaranya, kalau anda menuntut ilmu, ya. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al-hitani fil bahr. Kata Nabi, sungguh seorang yang alim, maka akan dimohon ampunan, memohon ampunan kepadanya seluruh yang di langit maupun yang di bumi, bahkan ikan di lautan. Malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang menuntut ilmu sehingga menjadi orang yang alim. Jadi malaikat juga berdoa agar seorang mukmin dosa-dosanya diampuni. Kemudian di antaranya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Sungguhnya aku sisakan doaku yang pasti dikabulkan untuk menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Dan dia akan mencakup, syafaatku ini akan mengenai seluruh umatku yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat kepada syirik kepada Allah sama sekali. Kalau anda ingin mendapatkan syafaat Nabi agar diampuni dosa-dosa, maka jangan berbuat kesyirikan. Bersihkan kesyirikan sekecil apapun, bersihkan dari hati anda. Ya, syirik amalan hati. Tahu banyak syirik terhinggap dalam hati seseorang. Bahkan seorang sudah belajar tauhid masih ada syirik dalam hatinya. Bisa jadi dia riya, bisa jadi dia ujub, meskipun dia sudah belajar tauhid, meskipun dia sudah hatam kitab tauhid, meskipun dia hafal Al-Quran, meskipun dia hafal kitab tauhid, bisa jadi hatinya tetap terjangkiti kesyirikan, ujub maupun riya. Maka kalau ingin mendapat syafaat Nabi SAW, maka berusaha meninggal jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, syafaati li ummati min ahlil kabair. Sungguhnya syafaatku bagi umatku pelaku dosa-dosa besar. Kemudian amal soleh yang dikerjakan orang lain bisa menggugurkan dosa-dosanya. Seperti ternyata antum punya anak yang soleh, antum punya teman-teman yang baik, tahu-tahu dia ingat antum, oh dulu dia baik sama saya, ini saya bersedekah, pahalanya untuk dia. Maka itu dengan ijma ulama sampai. Ijma ulama sampai. Yang khilaf Al-Quran, apakah sampai atau tidak, maka khilaf di kalangan para ulama. Tapi 3 perkara yang disepakati oleh para ulama, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, kemudian sedekah, kemudian menghajikan dan mengumrohkan. Antum punya anak soleh, ternyata dia punya duit, dia umrohkan atas nama antum, dia hajikan atas nama antum, atau kemudian dia bangun masjid, pahalanya untuk antum, ya ini luar biasa. Ya. Atau orang lain, enggak mesti anak antum, siapapun kalau berbuat baik, kemudian pahalanya untuk antum, maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat ada seorang pendeta yang masuk Islam gara-gara membaca tulisan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kemudian dia tulis surat kepada Syekh Abdul Razak. Surat tersebut kemudian saya terjemahkan bahasa Arab dari pedalaman Kalimantan. Kemudian saya kirim ke Syekh dan tulisan tersebut sekarang sudah dicetak dalam bahasa Arab ya. Begitu sampai di salah seorang donatur di Madinah ya, maka dia pun menghajikan pendeta ini yang meninggal mungkin
belum umroh juga, apalagi apa? Haji. Tapi dia bilang ini pendeta meninggal dunia belum sempat banyak beramal soleh, maka dia pun menghajikan untuk pendeta tersebut. Bukan bapaknya, bukan anaknya, bukan kawannya, bukan siapa-siapa. Tiba-tiba ada orang di Madinah, orang kaya raya ya, yang punya hotel sofa. Antum pernah tidur di situ? Miskin nanti, enggak pernah tidur di situ. Kemudian dia hajikan pendeta tersebut yang meninggal dunia. Subhanallah. Saya dikabarkan langsung oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala. Bayangkan bukan siapa-siapanya, tapi Allah membukakan hatinya untuk menghajikan dia. Allah berkehendak terserah Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal ini bisa menggugurkan dosa-dosa orang meskipun yang lakukan apa orang lain. Kemudian ada penggugur dosa yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya di dunia adalah musibah. Ini yang mau kita bahas ya. Kita tunda dulu ya. Musibah ya. Di antaranya di alam barzakh ya. Ada dhammatul qabr. Dhammatul qabr yaitu himpitan begitu orang masuk dalam kubur ada himpitan. Waktu Nabi ditanya, apakah ada himpitan di kuburan? Kata Nabi, kalau seorang selamat dari himpitan kuburan, tentu Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang meninggal ihtazza arsyur rahman, waktu dia meninggal arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar, dia pun mendapatkan apa? Himpitan kubur. Apalagi model-model kita seperti ini. Ya. Dan itu bukan berarti azab, tidak, tetapi itu adalah kesulitan, kepayahan yang dialami oleh seorang dalam alam barzakh, dan itu bisa mengurangi apa? Dosa-dosanya. Sama seperti seorang akan meninggal dunia, dia mengalami sakaratul maut. Bukan berarti dia banyak dosa atau kemudian apa ya, Allah mungkin ingin angkat derajatnya atau Allah ingin menggugurkan apa? Dosa-dosanya supaya dia lebih bersih tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW saja mengalami sakaratul maut. Kenapa Allah ingin angkat derajat Nabi SAW? Kata Rasulullah SAW, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Demi Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dalam kematian ada sakarat. Itu ada syiddah, ada kesulitan, ada kepayahan ya. Kemudian bisa jadi Allah mengurangi dosa-dosa orang dengan azab kubur. Kata sebagian ulama, ada azab kubur, dosa yang dilakukan oleh seorang cuma diadab di kuburan. Setelah diazab di kuburan selesai, di hari kiamat tidak akan diazab. Ada yang dosa diadab di kuburan dan dilanjutkan di mana? Di neraka. Waliyadzubillah ya. Ya, ada sebagian dosa yang cuma diazab kubur, tidak dilanjutkan di neraka jahanam. Kemudian ahwal yaumul qiyamah, tatkala seorang dibangkitkan, ya, kemudian dengan dahsyat yang luar biasa. Maka sebagian ulama berpendapat hal itu juga mengurangi dosa-dosa. Kemudian juga tatkala seorang melewati sirat, kata Nabi SAW, di antara yang melewati sirat ada yang langsung lolos, ada yang terjatuh, terjungkal ke neraka jahanam, ada yang terluka oleh kalalib, besi-besi, namun dia selamat. Luka-luka yang dialami itu mengurangi apa? Dosa-dosanya. Dosa-dosanya tidak sampai membuat dia harus masuk neraka. Cukup dibersihkan di atas apa? Sirat, sehingga badannya terbelah-belah, tetapi dia selamat sampai ke surga. Ini di antara hal-hal yang menggugurkan dosa. Yang paling agung adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Allah menyuruh orang-orang beriman beri syafaat, malaikat beri syafaat, orang beriman beri syafaat. Semua sudah selesai, baqiya syafaatul arhamur rahimin. Tinggal syafaat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberi syafaat kepada sebagian ya hamba-hambanya yang ada di neraka untuk dikeluarkan. Atau bisa jadi seorang harusnya masuk neraka, Allah ampuni sehingga dia tidak jadi masuk apa? Neraka. Allah ampuni dengan tidak ada sebab darinya kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, ikhwani fillah akhwati fiddin azanillahu iyyakum. Di antara hal-hal yang bisa mengurangi dosa-dosa di antaranya apa? Musibah. Musibah. Dan bisa jadi seorang dia bertobat, tapi dia tidak meliputi seluruh dosa-dosanya. Banyak dosa, sebagian dosa kita ingat, sebagian dosa kita enggak ingat. Saking banyak kita melihat yang haram, saking banyak lisan kita menggibah, ya, sehingga kita terkadang tidak sempat bertobat. Bahkan terkadang kita tidak merasa berdosa karena saking biasanya. Sehingga tidak gugur, amal kita tidak bisa menggugurkan, istighfar kita istighfar sambal, tobat kita tobat hangat-hangat tai ayam katanya.
Semuanya tidak bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Ternyata banyak, masih banyak. Maka di antara rahmat Allah, Allah kasih musibah-musibah. Yang musibah-musibah tersebut akan menggugurkan dosa-dosa yang ternyata belum bisa gugur. Karena tobat kita yang mungkin kurang kuat, atau banyak dosa-dosa yang sudah kita lupakan, bahkan kita tidak merasa berdosa, maka Allah kasih musibah-musibah yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ya. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Sebentar. Untung foto yang cepat, foto aja lama. Taib, silakan dihapus. Sudah, hapus. Jadi ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Musibah ternyata menggugurkan apa? Dosa-dosa ya. Segala perkara yang menyakitkan, yang tidak mengenakan, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa ya. Seperti dalam hadis tatkala ada seorang mengeluh tentang demam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbil humma. Janganlah engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusibu al-muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu bihi khatayahu. Jadi kata Nabi SAW dalam hadisnya, tidaklah menimpa muslim apakah ya sakit satu atau letih dua ya, atau ham ini kekhawatiran tentang masa depan, tentang hari kemudian. Nah, berapa ini? 3. Wala hazanin. Hazan adalah kesedihan tentang masa lalu. Berapa? 4. Wala ghammin. Ghammin itu kegelisahan hati. Berapa ini? 5. Wala adzan. Adzan gangguan orang lain. Diteror, digoda. Gangguan apa? Orang lain. Dikata-katain, digibahin, difitnah. Ini keberapa? 6. Sampai duri yang mengenainya. Kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini contoh beberapa bentuk-bentuk musibah yang dialami oleh seorang. Di antara bentuk Allah menghendaki kebaikan baginya. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu.
Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah kenakan musibah baginya. Allah kenakan musibah baginya, ya. Ya, makanya orang yang paling banyak musibahnya orang-orang saleh, para anbiya dan yang lainnya. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan sakit, sakit apapun. Pilek, ya. Kemudian panas, ya. Kemudian apalagi penyakit-penyakit yang besar, penyakit-penyakit yang besar. Oleh karena kita dapati sebagian ulama terkena penyakit yang keras, seperti sebagian ulama terkena penyakit kanker di masa tuanya. Ya, tidak lain untuk benar-benar menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Nabi SAW terkena penyakit, ya, diracun pada tahun 7 Hijriah, kemudian baru terasa tahun 11 Hijriah. Ya, dan itu selalu sesekali menyerang Nabi SAW sampai puncaknya sebelum beliau meninggal dunia. Ya. Seperti banyak, ya. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu diracuni, dan banyak, ya, para sahabat yang sakit bahkan terkena kecelakaan dan yang lainnya. Kemudian nasab, bahkan keletihan, letih dalam bekerja, letih dalam berusaha, letih mengurus anak istri, ya, letih dalam mengurus sesuatu, semua keletihan, keringat yang keluar, kepayahan, keletihan, capek mikir, semuanya maka mengurangi apa? Dosa-dosa. Khawatir masa depan, ini bagaimana anak saya besok, ya, bagaimana saya besok pekerjaan, bagaimana nasib ini, nasib anu, bagaimana kondisi masyarakat, banyak kita pikirkan tentang masa depan, kita khawatir, tidak tentram, tidak tenang. Itu namanya aham. Dan itu juga mengurangi apa? Dosa-dosa. Hazan, tentang masa lalu, selalu teringat tentang nostalgia yang masa lalu, membuat sedih, ya, membuat gelisah, ingat anak yang sudah meninggal dunia, ingat usaha yang kemudian hancur, ingat macam-macam, membuat kita sedih, ingat ditipu kawan, ya. Ternyata ikhwan juga menipu misalnya. Dan macam-macam masa lalu, ini juga mengurangi dosa-dosa. Ghammin, tiba-tiba kegelisahan, hati enggak tenang, enggak tahu sebabnya apa. Ternyata hati enggak tenang, gelisah. Ternyata itu sebab Allah menghilangkan apa? Dosa-dosa. Kemudian azan, gangguan orang banyak, ya. Gangguan orang, dihina, direndahkan, dibohongin, ditipu, ya, disakiti dan yang lainnya, sampai duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Jadi ini semua di antara bentuk-bentuk musibah bisa menghapuskan dosa-dosa. Ingat, kita tidak berharap dikasih musibah. Ya, kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Kita ingin al-afiyah, selamat. Allah ampuni tanpa sebab. Kita ingin seperti itu. Tapi terkadang tidak demikian ceritanya. Terkadang Allah mengampuni dengan cara mengasih apa? Musibah, dikasih ujian, dikasih penderitaan misalnya. Kita jangan, kata Nabi, jangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Tetapi kalau kau bertemu dengan musuh, fasbiru, bersabarlah, ya. Kokohlah, fasbutu, kokohlah, ya. Taib, ini semua bentuk-bentuk musibah yang bisa mengurangi dosa-dosa. Jadi antum tahu bahwasanya kalau Allah berkehendak kebaikan pada seorang, Allah timpakan musibah baginya. Berarti Allah masih sayang sama dia. Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya daripada dia bertemu dengan Allah penuh dengan apa? Penuh dengan dosa. Taib. Kemudian sabda Nabi SAW, wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra, jika Allah berkehendak keburukan bagi seorang hamba, maka Allah akan tahan dia dengan dosanya sampai Allah akan balas dosa-dosanya pada hari kiamat kelak. Ada pembahasan panjang tapi saya tidak ingin bahas. Coba hapus karena kita ingin selesai bab ini. Tolong dihapus, ya. Yang foto jangan lama-lama. Kita masuk hadis berikutnya, hadis terakhir dalam bab ini. Kata Nabi SAW, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sungguhnya kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka dia akan peroleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man sakhita falahu as-sakhtu, maka barang siapa yang murka atau marah dengan ujian tersebut, bagi dia kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis 3 potong, ya. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, potongan pertama, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, ya,
Ana ini nulis begini supaya siapa tahu antum tahu bahasa Arab ya. Kalau enggak tahu juga ya sudah, musibah. Sungguhnya besarnya. Satu-satu ya. Besarnya pahala berbanding lurus atau sama dengan besarnya ujian. Oleh karenanya orang yang semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Waktu Nabi SAW ditanya, "Man asyadun nasi balaan?" Siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, "Al-anbiya," para nabi. "Tsumma man?" "Tsumma as-salihun." Kemudian orang-orang saleh. "Tsumma man?" Kemudian siapa? "Tsumma amsal fal amsal." Kemudian yang semakin saleh semakin saleh. Kemudian kata Nabi SAW, "Yubtala rajulu ala qadri imanihi." Seorang diuji dengan berdasarkan keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata diuji imannya kokoh, Allah tambah ujiannya. In kana fi imanihi riqatun khufifa anhu. Kalau ternyata imannya lemah, Allah kurangi ujiannya. Iya, kata orang semakin pohon terbang semakin pohon tinggi semakin diterpa dengan angin yang semakin besar ya. Maka kalau Anda beriman, maka siap-siap untuk diuji. Tidak mungkin Anda enggak diuji, pasti diuji ya. Pasti diuji. Nah, apakah musibah itu sendiri merupakan pahala? Ya, timbul pertanyaan. Ya. Apakah musibah itu secara zatnya merupakan pahala atau penggugur dosa? Ya. Artinya kalau orang terkena musibah pasti dapat pahala. Orang terkena musibah pasti digugur dosa-dosanya. Apakah demikian? Maka Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa jilid 10 dikokohkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah jilid 1, mereka menjelaskan bahwasanya musibah itu ada dua ya. Jawabannya musibah ada dua. Yang pertama, musibah yang timbul karena amal soleh seorang hamba. Yang kedua, musibah yang timbul bukan karena peran seorang hamba. Contohnya contoh Allah berfirman dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berjihad, hal itu dikarenakan tidaklah menimpa orang-orang yang berjihad dhamaun, rasa haus, wala nasabun, rasa letih, wala makhmasatun, rasa lapar. Haus, letih, lapar bukan keinginan para mujahidin. Tetapi itu konsekuensi dari mereka berjihad. Tatkala mereka keluar menuju musuh, mereka pasti kehausan. Mereka pasti kelaparan yang sangat parah, dan mereka juga pasti letih. Wala yata'una mauti an yaghidul kufar. Ini baru yang mereka lakukan. Mereka kemudian mendatangi suatu tempat yang buat orang kafir marah. Ya. Wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum. Ya. Jadi Allah menyebutkan ternyata amalan-amalan tersebut ya di antara amalan mujahidin mujahid yang Allah sebutkan dalam surat Taubah tersebut, di antaranya mereka berinfak misalnya, di antaranya mereka berjalan melewati lembah-lembah, wala yaqta'una wadiyan, melewati lembah-lembah. Ya. Di antaranya masuk ke medan pertempuran.
Dan di antaranya yang mereka tidak sukai, seperti apa? Haus, capek, dan apa? Lapar. Nah, kata para ulama, ini haus, capek dan lapar, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ini musibah. Musibah ini muncul gara-gara mereka berjihad. Paham? Musibah ini muncul gara-gara mereka berjihad. Dan Allah menyatakan setelah menyebutkan tentang ini semua, illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Maka semua yang mereka alami ini menjadi amal apa? Amal soleh. Sehingga laparnya berpahala, capeknya berpahala, hausnya berpahala. Paham? Ini musibah bukan mereka inginkan, tetapi timbul akibat amal soleh yang mereka apa? Lakukan. Maka zat musibah ini sendiri berpahala. Zat musibah ini berpahala. Contoh yang kedua, yang lain, model kedua. Misalnya apa? Sakit. Kemudian apa? Sakit ya. Terus apa? Cerai misalnya. Diomelin istri misalnya. Anak-anak nakal misalnya. Ini semua perkara yang menyakitkan hati. Semua ini perkara menyakitkan apa? Hati. Tetapi ini bukan peran seorang hamba sehingga terjadi musibah ini. Nah, apakah ini musibah? Apakah musibah ini berpahala secara zatnya? Yang benar tidak. Yang benar tidak. Seorang hanya dapat pahala dari ini kalau dia bersabar. Paham? Maka ada kemungkinan dua. Kemungkinan sabar, maka pahalanya pada sabarnya. Tidak bersabar, bahkan apa? Dosa. Musibah tersebut tidak menjadi pahala baginya. Dan ini pahalanya karena namanya seorang pahala itu apa yang dia lakukan. Enggak mungkin Allah tidak kasih pahala begitu saja, tapi harus ada sebab yang dia lakukan. Nah, Allah menciptakan musibah-musibah ini, maka tidak menjadi pahala secara sendirinya. Tetapi pahalanya ditinjau dari bagaimana sikap dia terhadap menghadapi apa? Musibah ini. Paham? Maka orang terkena musibah bukan berarti dosanya langsung diampuni. Enggak. Lihat bagaimana dia. Beda dengan musibah yang dia alami gara-gara dia beramal soleh. Contohnya, para sahabat yang berhijrah meninggalkan kota Mekah di tengah jalan, kemudian kepayahan, lampu kuning dihadang oleh orang kafir. Semua yang dia alami itu apa? Berpahala. Karena itu musibah timbul gara-gara amal soleh yang dia lakukan. Paham? Contohnya seorang berdakwah, kemudian sekali berdakwah, kemudian dia dilempari, kemudian dimaki-maki, dihina. Maka semua yang dialami berpahala. Karena musibah itu muncul akibat dia beramal apa? Soleh. Paham? Bisa dibedakan ya? Nah, kalau ini tidak, sakit, pulang-pulang ketemu anak, pulang-pulang diomelin istri, pulang-pulang uang dicuri, ya. Ini semua tidak menjadi pahala secara otomatis. Tetapi menjadi pahala tatkala bagaimana sikap orang menghadapi apa? Musibah tersebut. Ente bisa paham tidak? Saya ragu-ragu ya. Paham tidak? Hah? Paham? Siapa yang bisa jelaskan? Azan kah? Jadi ini beda ya. Azan ya. Oke, azan dulu deh. Azan dulu baru kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah ya? Sudah di foto? Sudah? Sudah belum? Sudah. Kata Nabi SAW selanjutnya, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya kalau Allah sudah mencintai sebuah kaum, Allah menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka keridhaan Allah baginya, dan barang siapa yang marah, maka kemarahan Allah baginya. Ya. Sikap manusia terhadap musibah. Kita bicara tentang seorang mukmin. Kemudian bicara tentang seorang pendosa, ya. Seorang fasik. Kita bicara tentang apa? Seorang kafir.
Lihat seorang mukmin, tatkala dia terkena musibah, apa yang dia alami? Banyak kenikmatan yang dia rasakan. Pertama, ya, dengan musibah tersebut, ya, tentu dia bersabar, ya. Sikapnya adalah dia bersabar dan ridha. Maka apa hasilnya? Dosa-dosanya diampuni. Dia kembali kepada Allah. Kesombongan hilang darinya. Tadinya mungkin dia sombong, tatkala dikasih musibah, dia tahu bahwasanya tempat kembali hanya kepada Allah, ya. Hinanya manusia di hadapan dia. Hanya Allah tempat kembali. Ya. Hatinya menjadi istiqanah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hilang ujub darinya. Husnuzan kepada Allah. Subhanallah dan lain-lain. Ya, banyak sekali ibadah-ibadah yang luar biasa yang dia dapatkan, ya. Banyak sekali ibadah yang dapat dia dapatkan. Makanya saya pernah sampaikan khilaf di antara para ulama tentang enggak sih, ini enggak ada kaitannya. Intinya banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dia dapatkan, dan ini maka kita semakin sadar bahwasanya innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Karena kalau mereka dikasih musibah akan muncul hal-hal ini, dan itu ibadah tersendiri yang sangat luar biasa yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak terkena musibah. Yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak terkena musibah. Seorang mungkin dikasih kenikmatan, dia sholat malam terus, dia diberi nikmat, alhamdulillah bersyukur. Tapi begitu kasih musibah, sholat malamnya lebih khusyuk, itu udah pasti. Lebih khusyuk, dia lebih kembali kepada Allah. Mungkin dia lebih bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin tidak dia rasakan tatkala dia dalam kondisi nyaman dengan harta. Ya, susah memang orang dikasih harta banyak terus sering nangis, susah memang. Biasanya yang sering nangis yang enggak punya duit. Yang dililit utang, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau duit banyak ya santai-santai aja. Tapi ada juga yang sudah banyak duitnya tetap aja suka menangis, ya. Taib. Adapun yang fasik, dia tidak bersabar, dia marah. Marah. Lihat apa yang dia dapatkan. Terkadang dia berkata, kenapa saya harus diginikan oleh Allah? Kenapa saya harus diuji? Atau dia bercerita tentang kepada orang lain, orang tersebut tidak berhak. Tersebut tidak berhak untuk diuji demikian. Dan ini kata-kata kufur. Ya, bagaimana dia protes tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibahnya tidak menggugurkan dosanya. Kemudian apa lagi? Justru semakin hina dirinya. Justru semakin rendah di sisi Allah. Kadang dia merobek ininya, bajunya dan macam-macamnya. Ini orang fasik, ya. Orang beriman tidak demikian. Jadi musibah mengangkat derajat orang mukmin, musibah merendahkan derajat orang fasik, ya. Akhirnya suatu saat dia dikasih musibah berupa kematian tatkala sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, ya. Adapun orang kafir, kalau dikasih musibah, mau sabar enggak sabar? Sabar enggak sabar sama saja. Atau enggak sabar, masih mending dia sabar, tetapi musibah tersebut adalah hukuman baginya di dunia sebelum di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum adzabun fid dunya wa lahum fil akhirati asyaq." Wa ma lahum minallahi miwaq, dalam surat Ar-Ra'd. Bagi mereka azab di dunia, kemudian di akhirat juga ada azab yang lebih berat. Ya, di dunia muqaddimah, ya. Di akhirat lebih berat. Kenapa? Orang kafir dia dosanya banyak.
Dia syirik, dia berdosa. Semua kewajiban yang diwajibkan kepada kita, ingat, semua kewajiban yang diwajibkan kepada kita tidak dikerjakan oleh orang kafir, dia dihitung dosa bagi mereka. Makanya waktu ditanya kepada penghuni neraka jahanam, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk neraka jahanam? Kata mereka, "Qalu lam nakum minal musallin." Kami dulu tidak salat. Padahal mereka memang kafir. Jadi orang kafir yang tidak salat, setiap dosa meninggalkan satu salat, mereka akan tanggung pada hari kiamat. Walam nakunu tu'imul miskin. Kami dulu tidak beri makan kepada fakir miskin. Juga semua kewajiban yang diwajibkan kepada kita, kalau kita enggak kerjakan kita berdosa. Mereka jelas tidak kerjakan. Maka semua mereka tanggung apa? Dosa. Pertama ini paham. Yang kedua, semua keharaman yang mereka lakukan, minum khamar, zina, berdusta, syirik kepada Allah, kufur kepada Allah ya. Dan macam-macam kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka habis-habiskan umur mereka untuk bermaksiat, semuanya dosa. Akan dibalas oleh pada hari kiamat. Waliyadzubillah ya. Ini di antara bentuk dosa-dosa yang harus mereka tanggung ya. Jadi kemudian seluruh kenikmatan yang mereka rasakan, makan, minum, badan gagah ya, kemudian punya istri, punya anak, kenikmatan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Semuanya menjadi dosa bagi mereka. Ya, karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian semua akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan, termasuk orang-orang kafir. Semua kenikmatan yang dia rasakan akan menjadi azab baginya. Makanya di dunia kalau dia dapat azab, maka itu cuma muqaddimah, paham? Di akhirat lebih parah. Kecuali kemudian dia mau mencari kebenaran, dapat hidayah, kemudian dia masuk Islam, maka semuanya akan berubah menjadi kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Tidak ada tanya jawab, insyaallah minggu depan tunggu kabar ya. Bisa jadi libur, bisa jadi ada pengajian, nanti tunggu pengumuman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.